Hari ini kita akan main ke rumahnya Mbak Ririn, rumah lebar 6 meter. Dari luar sih standar developer aja, tapi di dalamnya layoutnya udah di custom jadi lebih nyaman dan lebih homey. Kita ketemu sama ownernya, yuk, let's go! Hai, perkenalkan, saya Ririn. Selamat datang di Balai Bari. Halo Mbak Ririn, Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak, kita terima kasih banget udah dibolehin datang ke sini. Sama-sama. Main ke rumahnya Mbak. Terima kasih udah main. Nah, Mbak, aku mau tanya dulu sebelum kita bahas tentang rumahnya. Ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Kita luas tanah di 79 meter persegi, luas bangunan di sekitar 88 meter persegi. Lebar 6,3, ke belakangnya 12,6. Oke, dan ini kan emang rumah standar developer ya Betul, Mbak ya? betul. Karena aku lihat kan juga fasadnya semua sama nih. Cuman ada beberapa titik nih kalau di rumahnya Mbak Ririn yang udah diubah kayaknya. Iya. Kayaknya aku melihat ada roster-roster di mana tetangga nggak ada yang roster. Iya, di sini Oke, di kita sini. kasih roster karena memang bawaan developer nggak ada. Kita pengen kayak tambahan yang beda, tapi juga nanti ada manfaatnya di dalam kayak gitu. Nggak cuma buat fasad aja. Nanti kita akan lihat apa sih manfaatnya rosternya ini. Nah terus kemudian kan ketika memilih rumah nih Mbak, pasti kan melihat juga kan bentuk rumah fasadnya seperti apa. Apakah ini kan kalau kulihat ala-ala Bali dikit gitu ya Mbak ya? Iya, untuk fasadnya saya lihat ini timeless ya menurut saya. Jadi kayak oke lah, maksudnya nggak perlu ada perubahan yang signifikan untuk sekarang. Jadi kita masih cocok sama fasadnya, makanya kita milih di sini kayak gitu. Apakah itu berkaitan dengan nama dari rumahnya Mbak, Balai Bari, mirip-mirip Balai Bali, Bari? Iya, berarti kayak emang iya? dari awal, kan dari developer konsepnya kayak Bali-Bali, gimana kalau kita bikin yang kayak ada sentuhan Balinya tapi sebenarnya artinya tuh universal. Bali kan sebenarnya kayak tempat berkumpul, kita anggapnya sebagai rumah. Terus kalau Barinya itu singkatan dari nama saya dan suami, Ririn Lambang gitu. Oh, bukan dimirip-miripin Bali gitu ya? Oh, saya salah berarti. Terus kemudian Mbak, apalagi yang udah diubah dari rumah ini ya, rumah standar Sebenarnya kalau developer? dirubah sih nggak banyak, kita lebih ke kayak maju mundur fasad aja. Kalau dari developer sebenarnya ini tuh maju mas, sekitar berapa ya, 60 cm mungkin, sekitar setengah meter sampai 60 cm. Sama di bagian planter box, ini kita ratain dengan kotak PLN di sini. Kalau dari developer aslinya itu dia lebih lebar, jadi kayak ada semacam cekungan buat belok kayak gitu. Dibikin lengkungan kalau dari developer. Kalau dari kita pengennya ya udah deh diratain aja, disamain kayak kotak PLN. Jadi lebih rapi ya Mbak ya? Betul. Ini kalau aku perhatiin juga kayaknya suka bercocok tanam juga nih, Iya, Mbak. jadi suami kebetulan suka nanam. Kebetulan kalau di sini kita pakai Phylloxylum, ada 3 sampai 4 Phylloxylum. Lalu di sebelah situ ada bambu Cina. Jadi kayak dipaduin aja gitu. Enak sih Mbak, pas ngeliat sini kan jadi hijau-hijau gini ya, apalagi udah mulai gede-gede gini kan. Udah mulai kelihatan itunya. Oke, terus kalau nggak salah itu heliconia ya pojokannya? Iya betul, heliconia. Cuma dia karena ketutupan jadi nggak terlalu gede, kurang cahaya kayaknya. Iya. Jadi ini kalau kita ngeliat karena Mbak Ririn bahasa ya, ini kan berarti sininya emang los ya Mbak ya? Ya sengaja dibuka biar air hujan dia langsung kena. Gitu. Oke. Terus ada satu yang mencuri perhatianku juga Mbak. Ini apa Mbak di pojokan sini nih Mbak? Oh, itu ada filter. Jadi kita pasang filter. Kebetulan kita pakai PDAM di sini. Terus biar nggak sering kuras toren, kita filternya di sini. Kalau misalkan kotor atau apa, kita langsung ganti dari bawah. Oke, tuh teman-teman. Kalau yang pakai PDAM airnya kurang bagus, bisa pasang filter depan kebetulan kayak gini ya? di sini kurang bagus, jadi ya udah kita pakai filter. Oke, praktis sih jadinya. Terus kalau kulihat ini kanopi juga apakah ditambah Mbak atau? Iya betul, kalau dari developer kita nggak dapat kanopi ya, jadi kita ada add-on sendiri untuk kanopi di sini. Luasannya itu 27 meter persegi. Kita kebetulan pakai Alderon double layer dengan rangkanya rangka hollow galvanis. Oke, ada lagi mungkin Mbak. Ini emang, bentar deh Mbak sebelum aku ini. Kenapa tuh? Ini aku melihat juga jendelanya juga lumayan cakep nih, ada list-listnya kayak gini. Iya, dari developer. Emang standarnya dari developer ya? Standar dari developer, kita nggak ngerubah sih kalau di sini. Oke. Ada lagi mungkin Mbak sebelum kita bahas area sini nih Mbak.
Paling kalau ini kenapa di sini? Karena waktu kita beli roster ada sisaan yang lumayan banyak. Jadi kalau misalkan nggak dipasang kayak sayang, ya udah akhirnya kita taruh di sini aja. Gitu. Oke, jadi ada aksen dikit-dikit lah. Iya. Dari material sisa. Mubazir dibuang banyak gitu. Setuju. Oke. Nah, kita ke sini nih, Mbak. Ternyata area entrance-nya kita naik dulu dikit ya, Mbak ya? Iya, naik dulu sekitar 10 cm. Oke, dan ini juga udah diganti, Mbak, pakai smart lock. Iya, ini kita tambahan sendiri untuk smart door lock-nya. Oke Mbak Ririn, sekarang kita bahas dalamnya nih. Siap. Nah kan kata Mbak Ririn ini custom ya layoutnya ya? Iya betul. Jadi pas lagi dibangun emang request gitu ya? Jadi sambil bangun, sebelum kayak pas masih perencanaan gitu, kita tektokan sama developernya. Mbak ini layoutnya kayak gini, kamarnya dihilangin aja. Terus misalkan kamar mandinya ditambah gedein, dapurnya ditaruh belakang, kayak gitu. Kita langsung komunikasi di depan sebelum dibangun. Berarti pas masuk udah seperti ini? Iya, udah nggak perlu bobok-bobok tembok lagi ya? Udah berarti gitu. ini kamar tidur tadinya Mbak Awalnya Ririn? di sini kamar tidur, jadi ini ada batasnya nih, masih kan nih sampai sini. Oke, Gitu. tapi diputuskan nggak usah ada kamar tidurnya di Iya, sini? biar lebih legaan untuk living roomnya. Oke, berarti di lantai 1 ini ada apa aja Mbak Ririn? Untuk di lantai 1 ini kita ada entrance, ada foyer, ruang keluarga, living room, ruang tamu juga. Terus di sini ada meja makan dan bisa juga buat meja ngobrol, nongkrong bisa juga. Jadi kayak keseluruhan ada di sini. Nggak ada sekatnya gitu Betul, ya, jadi satu open semua. space, Jadi iya. kalau orang ngobrol ya bisa di sana, Iya, bisa di betul, sini betul, gitu. kayak gitu. Tapi aku Salva kayaknya ini emang pecinta Jepang ya, lala Iya. Jepang. Jadi dari masuk aja di sininya tuh udah dikasih kayak gini nih, wallpapernya kotak-kotak seperti Dan ini. kita Inspirasinya ambil dari budaya mana Mbak Jepang. Ririn? Kalau inspirasi kita banyak kan, kalau nggak dari Pinterest ya dari Behance sih, lebih ke kayak link-link sosial media gitu. Karena sekarang udah makin mudah ya nyari masih banget referensinya gampang ya. lah nyari referensi kayak gitu. Coba kita kesini bentar nih Iya. Mbak Ririn. Berarti tadinya kamar tidur disulap jadi ruang living ya? Iya. Living. Nah, tapi di pojokan sini nih sebenarnya mau aku tanyain. Iya. Ada batu-batunya gitu, maksudnya nggak mentok gitu. Betul, sebenarnya ini lantainya. ada cerita sih Mbak di sini. Kita itu sebenarnya di sini salah desain. Oh, Salah desain. Oke, jadi kita kesepakatannya sebenarnya nggak kayak gini. Kita di kesempatan awal tuh sebenarnya di sini tuh ada pintu lipat. Jadi kayak semacam pengen bikin inner court gitu. Oh, oke. Sampai atas void kayak gitu. Makanya di sini ada roster. Udah disiapin Iya, bukaannya. udah bikin roster. Terus pas waktu kan waktu itu kita kebetulan jarang ngecek ke sini. Jadi pas udah udah jadi lah dibikin cekungan kayak gini, udah jadi nih, udah di keramik, udah segala macem, lah kok dipolin kayak gini gitu kan. Oh, miskom berarti ya. Betul. Oke, Jadi oke. kayak buat temen-temen nih yang lagi bangun rumah atau apapun itulah, pesannya harus sering-sering ngecek sih. Kita nyari-nyari lah referensi enaknya diapain gitu. Terus akhirnya kita mikir ya udah deh di expand aja. Kita kasih batu-batu biar kayak taman kering gitu, ala-ala taman kering. Kita kasih lampu sorot, terus ya udah dikasih batu koral kayak gitu, jadi kayak gini. Jadilah kayak gini ya. Tapi dengan adanya roster ini dia juga kasih bisa aliran udara Betul, ya jadi di sini. Jadi kan emang jendela ini kita jarang buka, Mbak. Jarang buka karena kita sering keluar juga. Terus ya udah paling untuk sirkulasi udara kita ngandelin dari roster ini terus naik ke atas. Oke, nah ini untuk livingnya juga aku lihat simple aja. Iya, tapi betul. sebenarnya ini nih mejanya cukup menarik perhatian Iya. aku, Mbak. Karena dia cukup besar juga ya, berada di tengah-tengah. Dia gitu. diameter satu meter kalau nggak salah ini. Dia diameter 1. Terus kayak memang dia selain buat meja juga kita gunain buat storage, Mbak. Oh, bisa dibuka. Betul. Jadi ini kita buat nyimpen Wah, barang. banyak banget. Isinya tisu. Punten jualan tisu. Iya. Berapaan? Boleh kalau beli mas satu Berapaan, 5.000 aja. Banyak banget ya Gitu, ternyata ya. Iya. Oh, tapi Jadi emang dari awal udah ya udah pokoknya kita bikin meja yang ada storage-nya ada juga storage gitu. Kita memang dari awal mikir kita kalau bikin apa-apa mending yang sekalian bisa buat nyimpen deh karena kan rumahnya compact gitu ya. Jadi memang butuh selain juga fungsi tapi juga bisa buat storage. Berarti multifungsi Betul, gitu ya, Mbak ya. iya, Pokoknya semuanya yang custom harus bisa multifungsi gitu. dipakai buat yang lain gitu. Oke, nah itu di bawah situ juga sepertinya. Iya. Tadi kan pas masuk sini, ini Jadi- buat lepas sepatu ya Mbak berarti? Tempat duduk, Tempat iya bisa tempat duduk. Jadi biar Oke. nongkrong sekalian duduk sini bisa, terus di sini juga bisa. Di
isinya sepatu. Penyimpan sepatu di Simpen sini. sepatu. Oke. Terus ini juga ada storage, di sini ada ambalan kayak gitu. Atas nih storage yang agak gede. Katanya coklatnya ada yang agak muda, Ada yang agak tua, disamain gitu. sama tone ruangan ya. Biasanya kalau custom kayak gini tuh di mana Mbak? Custom. Kita ada tukang langganan kebetulan. Emang dari awal. Jadi kayak beberapa perabot di sini di kamar juga nanti kita tukangnya cuma satu. Udah dia langganan. terus gitu. Kitchen set juga dia. Dia yang paling mengerti sepertinya. Iya, jadi kita kasih gambar, kita kasih coret-coretan 3 dimensi, dia udah bisa bikin sesuai apa yang enak kita ya mau. berarti. Udah cocok lah. Udah Mbak, cocok, gitu. udah cocok. Oke, nah sekarang lanjut ke sini. Ini juga cukup menarik ya Mbak ya. Karena sebenarnya selain dari desainnya juga, dia pas buka pintu sebenarnya langsung ini ya Mbak. Langsung ya? yang bikin fokus ya. Pertimbangannya apa tuh Mbak? Maksudnya kan buka pintu, tapi ini langsung untuk ruang makan gitu. Iya, jadi sebenarnya ini kan apa namanya untuk makan, tapi juga bisa buat apa ngobrol, nongkrong gitu ya. Karena memang untuk kebutuhan meja makan ini kan perlu. Cuma kalau misalkan di ruangan seperti ini ada meja makan yang tingginya standar seperti itu kan, saya rasa apa kayak menuin tempat, jadi kayak kelihatan langsung habis gitu areanya. Jadi ya udah akhirnya kita netapin tatami aja deh, lebih enak, lebih santai, lesen dan kelihatan lega gitu. Cantik ya, aku boleh nyobain duduk? Boleh dong, boleh silakan. Jadi di sini emang buat 4 ya Mbak ya? Iya, Wah, enak loh. Kalau dari sini ternyata pas duduk itu tuh ini ya, maksudnya selaras sama betul, sana ya. betul. Jadi ngeliatnya kayak ya. kadang kita di situ, duduk di situ, di sini masih bisa ngobrol Iya, bareng. ternyata Jadi kayak- asik banget sih kayak emang gitu ini. sih. Wah, oke. Nah, di sini kan ada dinding nih, Mbak. Iya. Apakah tadinya cuma sampai sini aja? Betul. Rumahnya? Jadi tadinya cuma sampai sini, lalu kita custom layout di fullin deh sampai belakang biar sekalian dan untuk memaksimalkan area. Untuk apa ini Mbak Ririn? Kita Oke, lihat kalau ke di sini belakang. kita ada taman minimalis dan void ya. Void langsung ke atas, di atas ada canopy sliding kayak gitu. bisa Terus- dibuka tutup ya Mbak? Iya, itu bisa. kanopinya? Bisa. Kalau kayak gini pagi terang gitu kita buka. Tapi kalau pas hujan gitu biasanya langsung kita tutup. Kalau misalkan airnya udah terlalu deres, dia bisa tampias, Mbak. Karena dia miring ya. Hujannya kena angin kayak gitu. Jadi seperlunya aja, kalau airnya udah cukup kita tutup. Mungkin kalau hujannya masih gerimis doang Iya, masih oke, ya? masih oke. Karena Ada dia di sini ada suara-suaranya. tanamannya Betul. juga ya. Nah, ini yang nanam suami lagi. Betul, karyanya suami sih. Nah, inner courtyard-nya nggak jadi di sana Mbak, jadinya di sini ya. Sebenarnya ada 2 Mbak, di sini udah emang dipersiapkan. Sebenarnya di sana juga ada, oke. tapi ya udahlah di sini yang Ya udah terrealisasi. diikhlaskan Iya, saja di sini. Ini pakai apa Mbak bawahnya? Kita pakai BPC yang untuk outdoor kebetulan. Terus warnanya juga kayu Coklat, yang iya, coklat tua gitu ya. betul. Nah, dapurnya ternyata di sini. Ya, dapurnya di sini. Dapurnya semi outdoor juga ya Mbak, ini bisa Semi dibilang outdoor. ya. Betul, jadi kayak biar apa ya, nggak ngep lah, masakan juga apa asap-asapnya bisa kayak Langsung. ngalir kayak gitu. Nah, kalau untuk dapurnya sendiri nih, ada cerita apa nih Mbak Ririn? Kalau di dapur kita paling, ini tuh bawaan developer Mbak, kita nggak rubah loh. Oh, ininya, oh, Ini beton, ini cor-coran. tinggal custom kabinetnya aja, Iya. terus disesuaikan warnanya gitu ya Mbak Jadi, ya? jadi kita minta sama tukangnya, Pak minta tolong dicoakin dong. Jadi kan ini biasanya harus full sampai sini kan, Iya, gede. iya, iya. Terus kita bikin kayak pura-pura top table kayak gitu. Terus di sini full untuk penyimpanan sampai atas ya Mbak betul. Ririn ya. Storage kita maksimalin. Dan untuk di pojok sini ada tempat kulkas sama apa dispenser Mbak? Ini isinya buat sapu-sapu. Oh, Tuh. jadi lebih rapi ya dari Iya, rumahnya betul. semuanya ya. Oke, jadi Betul. ternyata area sini juga semuanya full termanfaatkan dengan baik Iya, ya Mbak ya. kayak gitu. Oke, berarti tadi kan kamarnya nggak jadi, berarti di atas semua nih kamarnya. Iya, kamar kita Boleh ke semuanya. atas Mbak Boleh, Ririn? boleh, silakan. Sorry teman-teman, ada yang kelupaan sebelum ke atas. Ternyata di sini ada Iya, satu di sini yang ada ketinggalan Mbak Ririn. Toilet bener nggak kelihatan dari depan. Nah, tapi ini sebentar, bentar Mbak. Nah, Oh, oke. ini bawaan developer juga nggak dong Nggak pastinya. Kita dari awal minta, ini juga suami saya yang minta sebenarnya kayak dia nemu di marketplace itu, ih lucu nih jendelanya kalau dipasang di rumah cocok nggak ya gitu. Boleh juga. Cuman di sini kan karena dia toilet, jadi kayak kita seringnya ditutup sih, ditutup. Cuma walaupun ada orang di dalam sebenarnya masih aman karena kan dia turun ke bawah toiletnya, jadi nggak itulah, Nggak masih yang oke. terlalu ini ya, pengap gitu. Oke. Tapi kalau misalnya mungkin lagi nggak ada tamu atau gimana dibuka Iya. aman lah ya Mbak ya. Boleh Karena kan lihat memang- dalamnya? Boleh, silakan. Iya.
Oh iya, lega sih pas masuk di sini ya Mbak. Iya. Ayo Mbak sini Mbak. Oke. Kita berdua di sini enggak. Nggak Oh, apa-apa. tapi kalau misalnya ini untuk layoutnya tetap seperti ini Mbak. Tetap, cuma kita paling minta perubahan area dilebarin sih, digeserin ke sana. Oh tadinya nggak selebar ini lebih berarti? sempit. Awalnya lebih sempit. Terus kayak udah kita maksimalin deh. Soalnya kita pengen ada shower juga. Nggak cuma buat toilet gitu. Dan untuk klosetnya Mbak Ririn lebih pilih kloset jongkok nih. Jongkok, Request betul. juga berarti ya? Request. Kalau ini kita beli sendiri. Ha-ha. Jadi kita beli sendiri, terus ya udah akhirnya dari developer klosetnya nggak dipasang yang untuk lantai satu. Kita tuker tambah kayak gitu Mbak. Pintunya juga kita bawa sendiri. Oh iya, Gitu. jendelanya jadi di atas nih kalau di Iya. sini. Jadi di atas. Oke. Oh di sini juga masih ada jendelanya, Ada. bukaannya juga Ada sih. biar nggak ngep, nggak lembab juga ya Mbak. Iya, betul. Oke, sekarang kita lihat ke atas. Oke. Yuk. Kalau untuk area tangganya ini emang lokasi posisinya tetap di sini. Posisinya sebenarnya kita geser dikit sih. Awalnya di sini kalau nggak salah. Kita geser dikit, belakang kita kasih dapur. Oke. Jam gitu. Tapi kalau untuk material ininya Nggak ada tangga- perubahan sama sekali. Emang- Ini emang bawaan developer. Bawaan developer. Dari lightingnya juga udah dari Udah ada developer ya? kayak gini. Iya. Oke, wah bawaan developernya juga udah cakep banget loh dikasih yang motif kayu kayak gini. Ini motif kayu betul. Nah, di atas ini pastinya ada kamar tidur. Iya. Ada apa aja nih Mbak Ririn? Di atas kita ada 2 kamar tidur, sama 1 toilet dan 1 service room. Oke, kemana dulu? Kesini dulu boleh? Oh, kesini dulu. Oke, yang udah terbuka ya. Iya. Ini sebenarnya service room biasa sih untuk cuci, jemur. Terus di atas ada kanopi sliding yang tadi di bawah itu. Jadi langsung bukaannya di sini. Berarti dia emang jadi satu area voidnya langsung Iya. emang di sini ya Mbak Iya, ya. jadi langsung kena angin segala macam lebih enak lah. Jadi area servisnya semua jadi satu di sini. Betul. Bahkan Di sini aku lihat ada tangga monyetnya juga. Iya, ada tangga monyet buat bener-benerin apalah di atas di atas gitu. biar gampang aksesnya ya Betul, Mbak ya. betul. Agak ngumpet juga ya dia Iya, ya. sebenarnya ini custom juga. Kita kalau dari developernya udah full sampai sini, terus kayak kita perlu diakses buat ke atas, ya udah ditaruh, diumpetin di situ. Oh, dari Gitu. awal ya udah. Iya. Pas kayak gitu ya Mbak ya. Betul. Terus ini untuk menjemurnya di sini. Ini Livio bukan? Iya. Karena aku juga pakai jadi promosi gitu. Gak apa-apa emang Nanti bisa bagus. Olivia tolong. Tapi emang bagus sih maksudnya dia. Aku juga pakai persis loh yang kayak gini. Oh, yang putih juga. Tapi aku warnanya hitam sih. Oh, Apa iya, agak iya. beda ya? Soalnya Ada beberapa tipe iya, gitu yang dia. lebih upgrade. Nah, kalau di sini ada kamar mandi juga. Iya, kamar mandi yang kita sering pakai sih. Yang di bawah kan jarang ya. Oh, kalau di sini kamar mandinya lebih besar ya? Iya, Sepertinya. jadi dia lebih lega lah kayak gitu. Kita Tapi yang kalau sering bawaan pakai. developernya itu kamar mandinya berapa Mbak berarti? 2, tetap dua 2 juga. atas 1, bawah 1. Kayak gitu. Cuma kita lebih ke custom area aja sih, maju mundur Layout lebar kamar gitu. mandinya juga berbeda pastinya Iya, ya? betul. Oke, nah ini untuk area basahnya di sini. Area basah, kita area keringnya di sini. Terpisah dia Iya, di sini. betul. Bahkan masih ada untuk cerminnya juga. Iya, di ini sini. tambahan sih. Terus terang juga Iya. dan ada sirkulasinya di situ Betul. ya. Kalau misalkan siang kita jarang pakai lampu sebenarnya, atas bawah juga jarang sih. Karena Karena udah emang terang sih. udah enak lah. Oke. Kalau untuk ini Mbak lantainya. Lantainya kita sebenarnya bawaan developer juga, ini kita nggak ada ganti ya. Oh, berarti emang asli bawaannya Iya. seperti ini ya. Oke, Iya. sekarang kita kemana nih Mbak Ririn? Kita ke Kamar tidur yang mana nih? Ini boleh. Sekarang ditempatin biasanya untuk kamar tamu kalau di sini. Oh, ini kamar tidur anak ya tapi? Iya, bisa buat main anak. Kalau misalkan ada tamu tidurnya di sini kayak gitu. Cukup besar juga ya? Iya. Mbak? Ini dua Karena kah harusnya? Sebenarnya 2. Untuk Oh, di developer oke. sendiri sebenarnya ini diperuntukkan untuk 2 kamar. Terus akhirnya kita jebol aja deh dijadiin satu area. Kalau misalkan ke depan mau disekat biar kita sekat sendiri kayak gitu. Oke, makanya ini Pintunya di tengah. pintunya ada di tengah. Aku juga baru oh, pas masuk ternyata luas gitu. Ada tempat tidur gitu. Tempat tidurnya ya udah bawah saat ini ya Iya. udah buat kamar tidur tamu. Iya, lebih betul. ke kayak gitu ya Lebih Mbak ke ya. difungsikan sebagaimana Sama buat mainan anak-anak adanya ya, Mbak dulu. ya? Iya, betul. Oke, nah ini juga pokoknya semuanya dapat ke sini ya Iya, arah jadi taman kamar tadi ini gitu tuh ya. paling terang sih karena dia dapat akses dari depan sama belakang dan jendelanya paling lebar. dapat 2. Betul. Itu lucu banget. Iya. Ini kita custom-nya sama tukangnya sama yang di bawah. Apa itu Mbak? Boleh di-mention aja deh. Pak Kino sih namanya. Oh, nggak ada Instagramnya? Nggak ada. Ya, yaudah Dia tanya masih aja. Kemarin nanti di Bali-Bali. nomornya bisa tanya di Bali-Bali teman-teman. Oke.
Sip, nah ini kamar tidur pertama biasanya paling boleh. spesial nih Mbak. Boleh aku lihat nggak nih? Boleh, kamarnya? boleh, silakan. Bentar Mbak, ini Oh, kalau belum. pintunya bawaan developer? Bawaan Asli? juga asli. Kita nggak ganti sih kalau untuk pintu. Ih, Jepang banget. Kalau ini selalu ada unsur ininya ya? Iya, betul. Di bawah sampai atas juga. Kita ini desain sendiri kebetulan dan bapaknya masih sama yang di bawah. Dan Bawah langsung enggak. paham ya dia ya? Iya, betul. Ini ukuran Alhamdulillahnya kamar, dia langsung cocok sih. ukuran kamarnya berapa Mbak Rini? Kita 3,5 kali 3 kalau di sini. 3,5 kali 3. Iya. Tapi emang Jepang gitu ya, Jepang Betul. banget gitu ya. Kita lebih warnanya kalau yang di bawah kan dia agak dark ya. Di sini kita lebih yang soft lah, warnanya lebih agak muda gitu. Tapi nggak tahu ya, begitu masuk ke dalam kamar ini langsung beda gitu suasananya. Mungkin karena pemilihan warnanya juga Oh, ya, oke, Mbak ya. iya, Karena bisa. ini kan kamar tidur, terus dia Mbak Ririn pakai pilihnya, lampu yang iya. warm. Jadinya terasa bener-bener Karena untuk kamar tidur memang lebih lebih enak tuh pakai warm white sih. bener-bener. Lebih kalem, relax gitu. lebih Karena enak. kita kan ke kamar tuh udah pengen istirahat Iya, ya. betul. Berarti ini kasurnya udah taruh di pojok sini Udah ya, Mbak ya. pojok, kadang anak guling-guling di situ, Di situ udah. di bawah. Ya udah di sini untuk full lemari, Iya, tapi wardrobe. ada itunya, ada apa namanya di pojokan situ? apa Ada tuh, Mbak? jendela itu. Oh jendela. Iya, Aku kalau pikir di ada meja. cerminnya Mbak Mejaria. Itu jendela. Oke. Nah ini ada pintu ke Pintu ke balkon. balkon. Iya. Wah, langsung panas. Wow. Tadinya emang ini ada ya? Ada balkonnya? dari developer kita memang udah ada balkonnya di sini. Memang setiap rumah juga disediain balkon, kita nggak ngerubah karena memang nggak bisa dirubah ya, karena ini Oke. termasuk di dalam fasad kayak gitu. Tapi kalau aku bisa tebak mungkin Mbak Ririn jarang ya nongkrong Jarang di banget. sini karena pada akhirnya nih dikasih Kita- lagi sama Mas Herlambang dikasih Sansevieria. Betul, dikasih Sansevieria buat apa? Udara. Karena Lebih dia hidup bagus, ya. Iya, benar-benar bagus benar. buat nyaring udara sih. Menyerap racun di Betul, udara betul. gitu. Oke, ada lagi nggak Mbak yang mungkin mau diceritakan atau sudah? Paling kalau untuk kamar lebih ke apa ya? Kita ini desain sendiri dan memang kayak ya udah nggak pengen banyak perintil macem-macem. Iya. Udah kayak gini aja. Simpel sesuai fungsinya aja Betul. ya. Jadi paling ini storage, ini ada laci 3 kayak gitu. Ini juga ada laci, ada 3 kali 2 6. Di atas juga ada storage. Di sini Full. buat wardrobe. Iya. Jadi ini buat gantung baju, atas buat simpen, sini buat laci. Itu di sana juga ada laci. Lebih ke banyak storage. Banyak yang Iya. tersembunyi Betul, penyimpanan. betul. Oke, habis ini kita ngobrol bentar di bawah. Iya, siap. Oke. Kita udah selesai keliling rumah Mbak Ririn ya. Iya. Mungkin ada lagi nggak Mbak rencana ke depannya mau diapain gitu rumahnya? Sebenarnya kalau kita rencana pengennya tuh ngefullin area depan karena kan memang carport cukup gede untuk saat ini dan kita sebenarnya pengen maksimalin lagi di area living roomnya. Jadi kayak oke. kita pengen kayak ada semacam penerima tamu tapi di luar. Jadi nanti full untuk living room di sini. Jadi kayak ya udah paling cukup buat satu kendaraan aja di luar, maju dikit. Cuma kan untuk awal-awal kita belum bisa ya karena di developer belum bisa ngerubah fasad. Jadi mungkin ke depan kita pengennya untuk maju dan atas otomatis kan juga maju. Jadi areanya Wah, itu lebih luas sih. ya. Iya, rumah tumbuh lah istilahnya Rumah gitu. tumbuh. Oke, semoga lancar semua untuk rencana-rencananya Amin. nanti Terima ya. kasih. Siapa tahu kapan-kapan bisa berkunjung lagi. Jadi ya main-main boleh loh. Nah, biasanya nih Mbak Ririn kalau udah duduk di akhir gini teman-teman tuh pengen tahu budgetnya nih Mbak. Oke. Berarti tadi kalau untuk renovasi kan nggak ada ya Mbak ya? Karena udah karena input di awal. input di pembangunan. awal yang tadi custom layout itu. Betul, Nah, betul. berarti budgetnya untuk interiornya kali ya? Iya, interior. Kalau ini meja dan yang tadi tatami itu kurang lebih di 4,5 juta. Oke. Karena kita pesennya dari Jepara. Oh, udah Gitu. sama ongkirnya Udah sama juga? ongkir segala macam. Jadi datang-datang segelondongan gitu. Terus kalau di itu apa namanya foyer itu sekitar 7,5. 7,5 juta. Kalau kitchen set itu sekitar 10 juta. Kanopi sliding itu sekitar 9,5 juta tadi yang pakai remote Iya. mesin Oh, itu. 9,5. Iya, tengah. Kalau untuk kanopi tadi yang di depan itu ada 15 ya, 15 juta dengan bahan alderon kayak gitu. Terus apa lagi ya, Mbak ya? Yang di atas Untuk kamar ya? kamar tidur Kamar itu utama kurang itu. lebih sekitar 9,5 juta lah. Oke, jadi totalnya silahkan kalian hitung sendiri ya yang tadi disebutin Mbak Ririn, siapin Iya. kalkulator ya kan. Aku juga udah lupa tadi berapa aja. Oke Mbak Ririn, mungkin ada yang masih mau disampaikan ke teman-teman? Udah sih, jadi kalau pesan buat teman-teman paling untuk bangun rumah itu butuh proses, semuanya butuh proses. Pelan-pelan nggak apa-apa.
satu-satu, nggak harus semua langsung jadi satu gitu. Ririn 2025. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung main ke Instagramnya Mbak Ririn apa Mbak? Di Balai Bari, nanti bisa cek-cek di sana. Cek-cek di sana termasuk nomor WhatsApp Bapak Interior ya. Ya, mungkin nanti banyak yang nyari. Iya. Oke teman-teman, makasih juga yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakson, Witajana, Inspira Homes, dan TikTok Wicak Miftah. Bye-bye. Gantian kamu? Apa masih aku dulu? Iya. Gantian? Sini aja sini. Oh iya, sini. Oke. Apa tuh? Nah, Mbak. Ini ada omongan mana? Ke dapur. Emang ada? Oh iya, ini dia ada. Ya. Wah.